Ya sekarang siapa sih maksudnya yang nggak tahu Anya Geraldine? Set ketemuan, niatnya mau ngenalin ke Ayah dong. Ceweknya malah mau sama Ayah. Pertama kalinya ketemu Anya, ya Allah pas ketemu kayak, ya udah nunggu kan lama, Anya belum datang kan, pas datang. Ya Allah ini gila, itu bidadari dari mana sih? Langsung. Aduh. Masih inget nggak lagunya? Wah, brother saya, Brother. Amang saya ya. Amang. Yes, balik lagi di Podskuy. Luar biasa sekali teman-teman, thank you banget yang udah nonton Podskuy dari kemarin-kemarin. Kita masuk trending dua-duanya ya. Pertama kalinya program dari Kuy Entertainment masuk ke trending. Thank you. Makanya hari ini bintang tamunya juga yang lagi trending di YouTube, Rizky Febian. Gokil. Dengan lagu barunya Cuek. Yeah. Garis cinta. Tapi lagunya cuek gitu. Cuek. Sebenarnya trilogi sih Pak. Jadi trilogi tentang garis cinta. Jadi gue ada 3 lagu. 3 lagu itu tuh semuanya bercerita dan tentang satu model video klip. Gitu. Oh. Tentang ya prosesnya tuh diliatin di 3 lagu itulah gitu. Ini justru ini yang waktu itu sempat kita bahas, lo lagi di masa-masa pandemi lo bikin lagu tuh ini. Ya salah satunya ini. Yang ide muncul tuh ketika pandemi ya ini. Garis cinta. Yang dikeluarin pertama Cuek dulu. Ini dua-duanya boleh dibocorin nggak nextnya? Belum. Nanti gue kasih bocoran. Tipis-tipis. Jadi ini trilogi. Yang pertama Cuek. Begitu keluar langsung trending. Gue kan selama ini kan podcastnya Om Deddy dulu keluar, baru video klip keluar gitu ya? Iya. Iya kan? Iya. Ini melibatkan Anya Geraldine. Siapa Pak? Anya Geraldine. Iya. Kayaknya lebih cocok Uus yang gini ya. Iya nggak? Kok bisa dia? Emang inceran lo lama? Maksudnya? Benar, udah berapa tahun Pak. Jadi cuma berawal dari komenan doang. Ya sekarang siapa sih maksudnya yang nggak tahu Anya Geraldine? Terus bener. Udah cantik, bagus, cantik, pemikiran baik gitu loh. Maksudnya jadi kayak ada keinginan lah gitu, pengen tahu orangnya tuh kayak gimana. Ini lo milih Anya Geraldine sebagai model sebelum lo punya lagu, apa lo begitu lagu, oh ini gue kepikiran harus Anya nih? Ya karena sebelum ada lagu malahan. Jadi pokoknya gue gimana caranya kenalannya dan bisa bertemu di satu project gitu. Akhirnya mikir tiba-tiba ada 3 lagu yang menurut gue tuh pas kayaknya kalau bercerita, dan kayaknya cocok deh kalau satu perempuannya itu ya Anya. Si Anya ini. Apa yang lo lihat dari sosok Anya emang? Apa ya? Maksudnya selain dia pintar, maksudnya cantik. Sosok Anya tuh ya kalau menurut setelah kenal atau sebelum dulu dong, kita cerita sebelum dulu dong. Sebelum kenal ya cantik Pak, parah. Terus juga kelihatannya juga, maksudnya orangnya sebelum kenal tuh kayak baik ke siapapun lah gitu. Ya udah gitu aja, cuma cantik aja Pak. Pas kenal ternyata luar biasa. Sama kok jadi keringetan gara-gara ngomongannya. Tapi kenalnya pertama di DM. Gua ngeranin diri, jadi apa? Lu pertama ngomong gimana? Komen, kalau nggak salah tuh waktu itu dia lagi bikin status, intinya tuh kayak tentang kesendirian gitulah. Dia tuh ngerasa Anya mah suka bikin konten-konten yang kita tuh pengen gemes gitu loh. Terus akhirnya cobalah komen, rame. Lu komen di itu bukan di DM ya? Lu komen. Ya udah, taunya rame. Sempet gue tuh mau bikin satu short movie, ngajak Anya. Taunya nggak bisa, padat. Jadwalnya susah. Akhirnya ya DM-an. Udah mau jadi proyekannya, tiba-tiba dia ada film, ya nggak lost kontak lah kita. Pas gedean project ini tetap susah juga Pak, ngerayu dulu, terus kayak ngedeketin dulu biar bisa ada project gitu. Nah kalau lo cerita tentang proses lagunya Garis Cinta ini, memang trilogi ini memang ditujukan sama satu wanita ya, memang satu ceritanya wanita. itu. Sebenarnya ya ini kisah cinta lo sendiri atau? Iya 50, dong. 50-50 Pak. Jadi sebenarnya ya. Pasti ya. Kalau musisi kadang-kadang dari temen enggak. Ini pasti ini cinta lo ya. Ya, kalau kata Rian The Massive tuh biasanya pencipta lagu tuh satu lagu satu cewek biasanya katanya. Tapi ini lu 3 lagu 1 cewek. Kayak gitulah Pak. Terus akhirnya aku coba bikin dan berusaha untuk ngerelatein aja sama orang-orang di sana. Jadi misalkan satu lagu ini emang cerita gue gitu misalkan, tapi observasi, kayaknya banyak juga orang yang ngalamin gitu. Iya, takutnya kan orang ngedenger takutnya curhatan doang. Iya, benar. Iya. Terus lo merasa puas nggak? Maksudnya dengan selama ini dulu udah nunggu lama, akhirnya dapat jadwal, Anyanya oke,
lagunya oke, cerita oke, terus melihat performance-nya Anya, lu puas nggak? Gini ya, karena Anyanya tuh tipikal orang yang nyari juga, dalam artian nyari tuh misalkan aku bikin satu aku live di IG terus dianya juga mau terus iya, terus habis itu kok jadi deket banget gitu Ki, maksudnya foto aduh kok jadi sip ya gue ngeliat gitu. Gue karena kan gue agak telat ngikutin ya kan, begitu gue ngeliat podcastnya Dedi, lo kayaknya kan mengagumi Anya nih, terus tiba-tiba video klipnya Anya tuh habis gitu udah tuh promo bareng, dianya juga mau gitu, fotonya yang keren-keren. Ini baru di sini nih Pak, aku cerita. Waktu reading tuh saking nggak mau ketemunya Pak, pengen ngamer Pak, biar nggak malu Pak, sampai muka merah yang penting biar nggak ketahuan aja, biar ketemuannya biar ngamer. biar malu. Ini pertama kalinya ketemuannya, ya Allah, pas ketemu kayak ya udah nunggu kan lama, kayaknya belum datang kan, pas datang ya Allah ini gila, itu bidadari dari mana sih? Masih ingat Pak, dia pakai baju ungu, dalamannya putih. Dia masih ingat. Ungu, set, udah terus ngobrol. Dalamannya apa? Hah? Dalamannya? Waktu itu apa ya? Polkadot apa? Enggak tahu lah Pak. Oh iya. Dalamannya putih. Iya, dalamannya putih, terus pakai gitu ya. Pakai, iya itu. Anya Geraldine, kamu memang luar biasa sekali. Nah, terus dia juga nggak malu untuk menciptakan chemistry sama lo gitu ya? Iya, dan maksudnya dianya juga tipikal orang yang welcome sama siapapun gitu. Itu yang ngebuat aku respect tuh Pak. Kan aku juga bawa teman-teman juga tim semuanya. Akhirnya di situ yang tadinya ngefans, mengagumi itu kayak ada timbul rasa, gila respect nih, 1001 nih perempuan yang kayak gini gitu. Nah, ini gue pengen tanya sama lo. Lo tipe orang yang misalnya cukup mengidolakan doang, apa lo juga nggak menutup kemungkinan untuk misalnya ya, gue kan ngomongnya misalnya, siapa tahu misalnya Anya juga mau sama lo, mau nggak gitu jadi pacar gitu? Iya, kan ada orang yang nggak deh, gue pokoknya cukup ngagumin aja gitu. Ya enggak Pak, ya nggak nolak ya gitu ya. Kalau boleh ya boleh gitu. Ya cuma kan kita mah berjalan aja lah. Iya benar-benar, minimal kan udah satu step ya, kan, dari nggak kenal udah kenal, udah punya proyek udah bareng, bisa ketemu gitu, mengagumi gitu. Oke. Kalau kan berandai-andai gitu. Anda berandai-andai. Mana gitu, ada, Anya nggak mungkin mau Pak, saya begini. Iya. Siapa yang nggak mau Iki ya nggak? Udah ganteng, lagunya cakep-cakep, sukses, gitu. Mendingan lu yang duluan daripada ntar diselip sama bapak lu. Iya. Dia soalnya ada di channel dia bilang kayak gini katanya, ini suatu pencapaian buat Iki karena bisa akhirnya bertemu sama Anya. Padahal ini adalah pencapaian bapak harusnya. Tuh kan? Gitu. No kan? Emang dasar itu. Iya, emang dasar itu. Ini persaingan dia itu sama seperti persaingan saya dengan Roy Martin. Susah kan ngalahin namanya kan agak cukup susah. Iya, benar, susah. Aku lagi kenal sama cewek nih, set ketemuan. Niatnya mau ngenalin ke Ayah dong. Ceweknya malah mau sama Ayah. Iya. Tapi saya balas sekalinya ya mau ngenalin cewek, saya datang set dengan gombalan saya. Sikat duluan. Ceweknya mau sama saya. Udah gantian, satu sama. Iya, satu sama. Seru karena kan bapaknya jomblo juga. Iya. Kalau gue mau bokap gue udah seumur gitu, udah bahagia, tetap aja orang mah mengagumi sosok bapak gue kalau gue gitu. Nah, tapi kalau lo melihat ternyata bikin lagu di masa-masa pandemi ini, maksudnya seorang musisi juga nggak kehilangan akal kok. Ya. Ternyata keluar lagu juga bisa trending segala macam. Ya. Gimana menurut lo industri musik nih di saat-saat seperti ini? Nah justru dengan Iki berusaha untuk bikin konsep, kenapa ada trilogi, terus kenapa memberanikan diri dengan kondisi saat ini, terus bikin 3 lagu langsung. Karena pengen ngeliatin juga bahwa di pandemik seperti ini ya bukannya harus malah jadi diem aja, terus malah jadi kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak sayang aja, dan pengen ngebuktiin bahwa dengan musikalitas yang tinggi, dengan materi yang memang diperhitungkan, terus juga video klip yang dipikirkan secara matang-matang, apa dengan konsep semuanya tuh pengen ngeliatin juga bahwa musik juga yang benar-benar top musik bisa masuk trending, bisa masuk ada di trending musik Indonesia kayak gitu sih, pengen ngebuktiin aja gitu. Oke. Ini berarti judul yang lagu kedua, ketiga nunggu jadwalnya Anya lagi apa lu punya apa strategi? Nanti nunggu ini dulu apa? Makanya biar jadi penasaran tuh kenapa di ending lagu Cuek itu ceritanya aku kan udah semangat tuh mau ngelamar. Benar. Terus ditinggalin kan? Iya, ada adegan aku lupa tuh. Nah, jadi itu biar penasaran kira-kira Anya itu dilamar atau enggak, kira-kira Anya itu nolak, apakah dia ninggalin? Enggak tuh, endingnya bukannya yang lu nyanyi itu? Nah kan
itu tuh saya Belum tuh sampai konsepnya habis ya? kayak Marvel. Jadi setelah udah kredit title, Anjir. Oh iya. keren nggak tuh? Oh, keren. Enggak, itu ide lo. Iya semua itu ide aku. Oke, keren. Setelah kredit title, terus tiba-tiba aku datang turun, terus mau ngelamar, tiba-tiba aku lupa. Nah, jadi biar jadi pertanyaan, kira-kira next singlenya apa, terus ditolak, diterima atau dilamar atau enggaknya. Jadi biar jadi penasaran. Tapi syutingnya udah apa belum? Hah? Apa lo tinggal keluarin? Apa kemarin maksudnya wah mumpung dapat jadwalnya hanya nih, bantai. Sebenarnya kalau untuk syutingnya kita udah semuanya. Jadi keluarinnya aja. Ya, cuman memang yang biar dijadikan pertanyaannya tuh ya memang antara single kedua tuh yang mana nih gitu. Karena kalau ini kalau orang yang benar-benar peka sama dari video klip dari awal sampai habis dan mendengarkan dan ngelihat video klipnya, sebenarnya di situ tuh udah ada teka-teki single kedua yang mana, single ketiga yang mana. Oh, udah ada Easter egg-nya di situ ya. Iya, gitu. Aku tuh seneng gitu kalau ada teka-teki kayak gitu, terus ada unsur ceritanya kayak keren loh maksud gua. Ini satu proyek yang menurut gua keren banget gitu. Dipikirin banget gitu. Jadi kalau detail sama desainnya tuh kalau yang dipikirin. ada beberapa part di video klip cuek tuh yang Anjir, berarti gua harus nonton lagi. Itu bocoran. Beneran, gitu. gue jujur tadi gue baru nonton. Cuman ya udah to be continued kan, bersambung. Udah, terus gue ketiduran deh. Oh, ada lagi tuh ya endingnya. Anjir, nanti gue nonton. Kira-kira teman-teman bisa nebak nggak single keduanya yang mana gitu? Udah pasti Mama Anyar Geraldine juga modelnya. Tapi kalau di luar project musik ada sesuatu lagi nggak yang lo pengen bikin kayak apa? Lo memang lagi konsen di musik aja? Sebenarnya tuh Iki tuh kan orangnya tuh sebenarnya film antusias banget, seneng banget kalau nonton film. Makanya lu tadi juga sempat lu mau bikin film pendek malah. Iya, bikin film pendek, terus seneng aja gitu apapun tuh yang bercerita drama kayak gitu. Seneng karena dari dulu tuh antusiasnya karena mungkin freak juga ya gitu ya. Jadi ya pengennya sih kedepannya tuh aku seneng bikin sinopsis juga kan, cerita atau apa ya, pengen matengin di situ juga. Siapa tahu kan dari bikin sinopsis terus aku bisa bikin lagu yang nantinya lagunya bisa jadi soundtrack, disounding ke label-label. Bener. Gitu cakep, sih. Cakep. Gitu. Boleh. Gua ada beberapa film, siapa tahu masuk juga. Aduh, boleh banget. Wah, dengan senang hati saya akan bisa. Oh, dengan senang hati. Gua pikir dengan syarat pemainnya Anya Geraldine juga. Oh, enggak. Boleh. Beneran? Yang main Anya kan gua Ariel Tatum, Anya Geraldine, filmnya Tompi. Besok kan ketemu. Lu tahu? Tar dulu. Kok tahu jadwalnya besok Anya Geraldine? Apa? Besok Jumat kan? Iya, sama siapa aja main? Ya gua Anya Geraldine sama Tika Panggabean. Aku dari Katika. Kan aku waktu itu. Di mana lo ketemu Tikanya? Kan Katika itu announcer di Bahana FM. Terus kemarin pas lagi promo tiba-tiba nanti aku syuting sama Gading. Oh ya oke. Oke, berarti gua mau nanya sama lo berarti tanggal besok 19 diundang nggak? 19 dia mau launching. Diundang. Berarti kita ketemu ya? Iya. Diundang. Diundang, Pak. Jadi Anya Geraldine akan melaunching produknya dia di satu tempat Jakarta Selatan. Baru aja nih, bener-bener baru. Tapi pasti dia udah lebih tahu duluan. Enggak. Karena udah kerja bareng kan. Oh iya betul sih. Tapi kemarin kenapa seolah-olah serius dan pengen nikah muda ya? Hah? Enggak ya? Iya sih sempat ada. Sempat kepikiran kan? Ya sempat kepikiran karena gini. Karena udah ada di titik kayak pengen menemukan seseorang tuh yang memang bisa mengerti pekerjaan, terus pengen. Dan Iki juga ngerasa Iki juga udah mapan juga, udah mandiri, udah siap lah gitu. Ya, kan kalau misalkan sudah ada seseorang yang mendampingin tuh biar kita bukan salah jalan sih, tapi ada yang nahan lah kalau misalnya kita ke salah yang jalan yang salah gitu sih. Ya maksudnya ada tipe gua harus yang gini. Kalau cantik relatif, yang terpenting tuh kan dia bisa menerima pekerjaan. Bener, nggak gampang kan maksudnya pacaran sama orang yang dunia entertainment. Karena gue tuh nggak bisa banget kalau dicuekin. Balik lagi ke lagu kan. Iya bener, tapi kenapa bikin lagunya cuek? Ya karena ngerasa dicuekin, Pak. Padahal kayak ceritanya kan satu. Tapi di video klip itu kesannya lu yang nyuekin loh. Bener kan? Iya. Lo balik ya? Aku balik gitu. Iya. Ini kalau ngomongin genre musik Iki berarti apa nih? Sebenarnya tuh pada dasarnya aku tuh suka banget R&B. Sebenarnya suka R&B bener. Dari dulu juga cover lagu juga seneng. Jadi dari SMP tuh aku udah dicekokin lagunya Boyz II Men. Waduh, iya. Midnight, Stevie Wonder. Makanya kalau Soulful dimanapun aku selalu datang tuh karena sama. Mereka tuh panutan gitu loh. Old soul juga ya. Iya. Jadi gue tuh ada titik di mana waktu kemarin pas Kesempurnaan Cinta udah naik, di Palas, dites Pak mental aku sama mereka. Jadi tiba-tiba disuruh naik sama Soulful, terus disuruh nyanyi. Terus mereka ninggalin aku gitu sendiri aja. Wah, ini ditesnya sama para senior nih. Tapi
tantangan banget. Nyanyi lagunya Frank Ocean aku, terus abis nyanyi terus mereka cuman kayak ngangguk-ngangguk, abis itu mereka udah ngerti gitu, tiba-tiba terus mereka ngasih kode, udah langsung nyanyi Boyz II Men medley. Nyanyi bareng. Wah, gokil emang soulful. Kayak dites banget. Iya. Tapi nggak menutup Iki belajar genre-genre yang lain juga ya? Iya, sebenarnya pada dasarnya genre apapun tuh Iki suka. Dangdut apapun itu suka, karena apalagi suka aja apa dipelajarin juga, dikulik juga? kalau sampai dikulik enggak, tapi kalau suka mendengarkan iya gitu loh, ngedengerin. Cuman kalau yang memang Iki bener-bener Iki banget tuh ya memang dari dulu tuh R&B. Cuman kan Iki mikir kalau untuk di Indonesia sepertinya kalau R&B banget belum tentu orang bisa menerima. Orang sini belum. Tahu nggak bedanya R&B sama dangdut? R&B sama Iya. Nggak begitu ini sih, Pak. R&B itu goyangnya ke belakang, dangdut ke depan. Coba nyanyi lagu R&B. Lagu R&B apa aja? Coba. Apa ya? Apa aja? Beatnya deh. Apa ya kira-kira? Misalnya na 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 na. Coba dangdut. Aku na 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 na. Oh iya, itu lah. Terpecahkan. Hampir sama. R&B dan dangdut sebenarnya cuma tetanggaan. Yang satu goyangnya ke belakang, ini mundur. Iya benar, iya. Keren loh, Pak. Cakep kan? Nah, gue punya satu. Kalau yang ke depan belakang ayo apa? Itu R&B dut. R&B dut. Belum ada genre. Belum ada. Iya bener, bocah-bocah. Itu bukan depan belakang doang, samping juga kena. Iya. Ini gua punya ini dia. Game sedikit aja buat Iki. Keren di sini. Oh, niat kita memang. Ini jangan ngarep ini fotonya Anya ya. Belum, yang itu kita belum bikin. Pokoknya Iki nanti balik set, kasih tahu ini siapa penyanyinya, nyanyiin aja dikit aja. Oke. Ini gue nggak tahu nih berarti. Iya, belum tahu ya dari awal. Ya. Wih, langsung loh. Wow, langsung. Aduh. Masih inget nggak lagunya? Brother saya. Mamang saya. Mamang. Ya, susis. Wow, susis. Berarti ini ke depannya. Oh iya benar. Suami takut istri. Iya. Love you, daddy. Dulu yang lu masih kecil banget lagunya apa sih yang dia? Papa telepon. Zamannya inbox pasti tuh Papa telepon. Iya banget. Ngambil ya? Ya. Set. Arajit Singh, kok tahu sih? Iya dong. Aku tuh suka India. Suka India juga suka. India suka gitu. Arajit Singh ada lagunya. Gimana lagu itu? Tumpah seember, bukan? Bukan. Itu mah Syahrul Gunawan. Hum tere bina abre nahi sakte, tere bina kya wajud mera. Asik. Dicekokin sama Rahul. Emang enak suaranya ya. Dicekokin sama Rahul. Iya. Sah. Halo, kan kalau kasar gitu kan, halo, ya kan? Iya. Suka nonton gua, halo. Coba kuncinya di sini, kan begitu kan? Ya marahin tukang gendang ya. Iya, dimarah-marahin. Seperti mati lampu, iya sayang. Tuh kan ke depan kan dia. Oh iya bener, Nasar juga lampu. Oh bener nih. Cintaku tanpamu, iya sayang. Nasar. Nah, Legend. Apa ini lagunya enak-enak semua loh. Yuk, mari, yuk. Tanggal kayak gitu, Pak Haji kan megang pick. Tahu nggak Bapak kenapa dia gini-gini? Kenapa? Itu tuh dia nyari depan. Ujungnya ya, mana ujungnya? Ya itu, Pak. Itu tuh dia. Aduh. Tahu. Yang viral waktu itu, yang dia live drumnya nggak ada. Yang apa? Kusangkakan panas berpanjangan. Rupanya gerimis mengundang. Iya. Keren. Udah berarti ini terakhir ini. Iya habis. Berarti udah. Gila, semuanya tahu. Gokil. Itu tuh berarti Pak menandakan bahwa semua genre itu harus kita hargai dan kita harus respect sama semua genre. Dan nggak menutup kemungkinan bisa berkolaborasi juga. Itu, karena untuk saat ini tuh banyak banget di luar sana sekarang penonton dan pendengar lagu tuh yang memang sudah nggak berkelompok-kelompok. Kalau sekarang tuh kan udah seneng Pak, semuanya ngedengerin genre apapun ngedengerin. Jadi lebih luas kesempatan kita untuk berkarya gitu. Mantap. Oke, habis ngobrol-ngobrol nyanyi-nyanyi, dia yang nyanyi gue yang seret. Gimana kalau kita ngopi dulu Ki? Boleh. Sambil ngopi ya? Ngopi. Lu tipe
Coffee Man. Bikin lagu kan harus sambil ngopi. Oh, biar melek ya? Iya, ayo. Bener. Biasanya musisi itu ya, ilhamnya datangnya pas malam-malam ya. Itu. Maghrib ke atas ya. Iya. Iya. Nih, tenang Ki, gua punya ini nih. Kopi hitam Gilus Mix. Ini kopi hitam baru dengan 3 macam aroma kreatif. Ada gula aren, ada vanilla, dan juga ada pandan. Gue bikinin 3-3-nya aja, nanti terserah lu mau pilih yang mana. Bebas aku yang mana. Ya, dari aromanya, udah langsung ketahuan. Yoi, Mbak, tolong dong. Mbak. Biasanya Mbak Lika. Iya. Yang datang, uhuy. Aduh. Oke, sambil nunggu ngopi, ngomong-ngomong ngopi ya, biasanya lo menghabiskan waktu di studio tuh berapa lama untuk menciptakan lagu, atau yang lagu ini deh, untuk proyek yang ini lo udah menghabiskan berapa waktu? Jadi lagu di 3 lagu ini tuh sebenarnya untuk album. Jadi kan gue tuh rencana tahun ini tuh album baru, tapi lagu-lagu yang untuk album baru tuh sebenarnya tiba-tiba nggak kepake semuanya. Enggak kepake semua? Nah, lagu-lagu yang dirilis itu malah lagu yang ngedadak gitu aja bikin. Gokil. Jadi gue bikin lagu yang ini tuh sama satu cewek, maksudnya nggak mau ngomongin yang mananya ya. Aku bikin terus tiba-tiba ya apa ketemu aja mana ada nyindir sebenarnya Pak. Oh, sebenarnya lagu nyindir. Kenapa lagi nggak mikirin kamu? Saya mana beneran cuek ini. Iya benar. Gitu, Jadi malah. Oh, iya kadang-kadang malah lagu yang ditemenin ngopi biasanya sama teman-teman spontan gitu ya. Oke, gokil. Udah jadi, mantap. Kopinya udah jadi. Mantap sekali. Thank you. Ya, enak gini aja deh. Gini aja tenang. Ini kita bisa tahu aromanya. Wih, ketahuan banget. Vanilla. Lu mau yang mana? Bebas, pandan deh, pandan. Oh, ini vanilla. Tenang, gua tuh udah ahli, bro. Pandan. Ini saya. Ini berarti gula aren. Gula aren. Nah, gokil nih. Ini kopi hitam Gilus Mix-nya udah jadi, lo lihat nih. Tuh, ampasnya. Cepet banget turunnya. Ini bikin nggak nyangkut di gigi dan juga nggak bikin seret di tenggorokan. Iya. Buat penyanyi aman. Oh, aman. Iya dong. Cheers dulu lah. Cheers dulu. Kan aromanya juga kecium banget. Bebas, teman-teman suka mana? Kalau gua favorit semuanya. Itu gula aren, pandan, ada juga vanilla. Ini coba deh, cium deh. Aromanya ada, Pak. Sip kan? Aromanya kan? Nah, ini nih kopinya, nggak bikin seret kan? Ya kan? Buat penyanyi aman ya? Aman. Mana ada aku cuek. Oh, iya. Iya. Coba gue. Coba. Gimana nadanya? Mana ada aku cuek. Gue takutnya gue nyuekin orang. Aduh. Tuh, kalau buat musisi nih, bikin melek nggak bikin kembung, itu yang paling penting. Nah. Melek nggak bikin kembung, bikin lagu jreng, jadi lagu trending di YouTube. Sekarang udah trending 5, jeng. Lanjut lagi, ya kan? Kopi hitam, ini cocok buat kita. Iya, benar banget. Cocok buat kita. Kopi hitam Gilus Mix, kopi hitamnya anak muda. Yo. Kali. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari netizen ya. Ada dari @davaza. Davaza.in. Apa sih awalnya yang bikin mau terjun ke industri musik Indonesia, dan apakah ada rencana go internasional kah? Sukses pokoknya. Oh gitu. Amin. Thank you buat pertanyaan. Pertamanya gimana? Dijorokin papa? Enggak. Apa? Justru pertamanya itu karena melihat penyanyi-penyanyi di luar sana. Gitu. Ditambah udah mulai suka dengan satu genre, terus memberanikan diri lah, kayak udahlah belajar dari YouTube aja gitu, nggak les nggak apa, jadi orang tua pun udah tahu. Emang tapi darah seninya mah udah kenceng ya, gitu ya. Karena mungkin udah turunan dari ayah sama mama, jadi kayak belajarnya gitu di YouTube, ngerem di kamar. Tapi kalau disuruh nyanyi di depan orang tua nggak pernah mau. Kenapa? Malu. Masih malu. Emang pemalu Oh, orangnya. okay. Terus akhirnya yang memberanikan diri itu karena Iki ngerasa ketika ayah, kan pasti orang-orang berpikiran di luar sana, ya ini mah lu aji mumpung. Karena dulu kan aku nggak nyanyi dulu tuh, aku acting. Iya. Cuman memberanikan diri ketika memang ayah udah punya tempat di mana ngasih kesempatan buat Iki mikir dong. Iki kalau misalkan Iki terjun ke dunia entertain tapi Iki nggak bisa apa-apa, bikin malu ayah. Beban nama seorang ayah kan besar banget. Jadi akhirnya ya Iki berusaha membesarkan bakat yang Iki punya, yaitu dari nyanyi. Jadi ngulik nyanyinya. Ngulik nyanyi gitu. Ya udah. Apakah target go internasional itu ada di? Ada Pak, Bismillah ya. Ada. Amin, karena ya itu tadi patokannya juga karena suka banget R&B. Jadi selain itu juga karena Iki berusaha untuk mikirin market pasaran di Indonesia kayak apa. Di belakang itu juga aku bikin lagu yang memang
idealisme Iki doang gitu. Tapi memang Iki nggak Iki keluarin gitu. Belum, tenang, tunggu. Sembari ini Pak, saya tuh saking pengen go internasional tuh saya sampai les Inggris lagi buat pronunciation-nya. Oke. Buat biar cara membacanya lebih baik lagi. Berarti total nih emang benar dikulik semuanya. Dan mudah-mudahan amin nanti kesampaian Iki ya. Amin. Dalam waktu yang pastinya nggak lama dong. Amin. Yang kedua ada pertanyaan dari Anik Vera _ ini mau tanya, gimana rasanya setelah lagu Cuek ini rilis dan masih trending sampai sekarang di YouTube? By the way, congrats ya Kak. Thank you Anik Vera. Di luar ekspektasi semuanya Pak. Di luar ekspektasi. Karena kita tuh sama tim tuh semua paling kayak mikir, ini normalnya paling kalaupun ini naik ya 2 hari lah ya kita 1 juta bismillah kata kita tuh. Ternyata baru 10 jam lebih tuh udah mau 1 juta, 15 jam udah 1 juta, langsung sehari udah 2 juta, udah kita sujud syukur semua satu tim, pada teriak-teriak di rumah. Buah kesabaran dan itu dibayar, terbayar. Panjang Pak, kita ketika mau perilisan, ketika mau menuju hari rilisnya lagu tuh ada aja problemnya dari tim, dari kitanya, prosesnya ada kesalahan ini. Jadi ngerasain banget ketika dapat trending, terus dapat view besar, terus ditambah orang tuh suka bukan hanya sekedar video klipnya tapi dengan materi lagunya, jadi pecah aja udah pakai. Tapi memang dari trilogi ini memang dari awal nih lagu Cuek ini yang pertama mau dikeluarin memang awalnya. Memang oke. Berarti tungguin masih ada 2 lagu lagi yang akan menjadi trending, sabar ya. Amin. Amin. Yes. Lanjut, Yudhistira _ Calvin. Pernah nggak mau berhenti dari dunia musik? Pernah nggak ada kepikiran? Pernah. Jadi dulu sebelum awal-awal banget sih, awal-awal Kesempurnaan Cinta naik, terus tiba-tiba Iki lagi enjoy dengan dunia acting. Disuruh homeschooling, waktu itu sekolah homeschooling, giliran pas sudah homeschooling, tiba-tiba pekerjaan nggak ada. Selama 3 bulan nggak ngapa-ngapain di rumah, jauhan kan mama di Bandung, aku sama ayah di Jakarta, nggak ngapa-ngapain, terus kayak rindu momen ketemu temen, jadi nggak punya teman pas saya itu sama ini di Jakarta tuh. Sempet itu stres juga dong berarti. Sampai akhirnya kayaknya udahlah, gue bakal tinggalin aja dunia ini, mundur lagi ke belakang dan balik lagi the power of mother asli. Mama yang encourage ya. Mama datang, mama tepuk pundak, terus mama bilang udah bersabar, nanti awal tahun 2015 itu tahunnya aku pegang ngomongannya, dan benar 2015 Kesempurnaan Cinta naik, udah meledak lagi deh sampai sekarang nggak berhenti 5 tahun. Gokil lagi. Lanjut lagi dari Adam Manis. Ada minum. Ini lagunya disambung, namanya disambung mulus. Ada manisnya gitu. Ada manisnya gitu. Astaga. Orang kalau bikin nama gitu, iya. Mineral lu. Iki baper nggak sama Anya? Jujur tuh pertanyaannya. Baper lah Pak, maksudnya kan dia cantik banget. Enggak ada. Cuman ya baper dalam hal mengagumi gitu, dan ternyata ada respect yang Iki rasain terhadap dia gitu. Ternyata dia tuh baik banget, nggak bisa diungkapin sebenarnya buat orang-orang yang ngehujat dia. Kan dia mau pasti banyak banget. Ada aja lah, setiap yang kita lakukan ada pro dan kontra, ada yang orang nggak suka gitu. Ternyata ketika Iki kenal sama dia, tahu lebih dalam orangnya seperti apa, gokil sih Pak, orangnya tuh santai banget, orangnya tuh respect ke siapapun gitu loh. Oke, itu tadi pertanyaan dari netizen. Kalau sekarang pertanyaan dari kita nih, ini harus ini adalah segmen jujur. Aduh. Jadi setiap banyak deg-degan ya. Iya dong. Setiap misalnya jawaban harus diawali dengan kata, oke, jujur aku gini ya. Yang pertama, ingin dikenal sama orang sebagai sosok yang seperti apa, Ki? Jujur aku gitu. Ingin dikenal sebagai sosok yang ya Rizky Febian yang apa adanya gitu, dengan di belakang figur ayah yang sudah punya nama, dan pengen dikenal sebagai Rizky Febian yang bisa berdiri sendiri itu. Oke, tetap tidak melupakan kita berdua kebetulan sama gitu, dibukain jalur sama papa, tapi kita juga sebagai Gading Martin sendiri, sebagai Iki, kita juga berjuang sendiri juga karena gitu kan. Pada akhirnya itu juga tujuannya tetap ingin membanggakan seorang orang tua. Benar. Oke, yang kedua, menilai orang saat pertama kali bertemu dari apa? Aku tuh tipikal jujur. Aku kalau menilai orang itu dari pertama kali ketemu, dan Iki tuh seneng baca sifat orang gitu. Oh iya? Iya, mau itu yang dikenal ataupun nggak dikenal, kayak
dia tuh orangnya kayak gini karena Iki tuh orangnya pemikir. Jadi tapi kurang lebih selama ini bener nggak tebakan Iki, maksudnya oh ini orangnya gini nih ya, gitu ya. Bener, oh orangnya kayak gini gitu. Jadi awalnya tuh lebih dari cara dia ngomong, terus cara dia ngerespon, cara dia memandang orang yang di sekitar kayak gitu. Oh, yang ketiga, pertama kali jatuh cinta kapan? Sama siapa? Jujur Iya. aku pertama kali jatuh cinta sama ini Kapan? dulu banget. Pertama kali SMP, jatuh cinta SMA? SMP jatuh sama cinta? kakak kelas yang ketua OSIS. Asik. Ya, pokoknya yang ngerasa ketua OSISnya dulu satu SMP sama Iki ya, dulu jatuh cintanya sama dia. Tapi kesampean nggak dulu? Maksudnya? Kesampean, pacaran. Oh, sama. Wah, edan. Gue dulu ya pas masuk Saya tuh lebih suka yang agak lebih tua. lebih matang. Iya. Oh, ya amanya juga tuananya. Enggak, sama ya? Hanya tuananya. Tuananya kan? Iya. Karena tapi untuk saat ini mah umur itu tidak jadi patokan. Tidak jadi masalah. Iya. Yang jadi masalah waktunya, Pak. Iya. Waktu dan waktu. Iya, harus menjadi orang yang tepat di saat yang tepat juga. Iya, betul. Oke, lanjut. Hal yang paling memalukan yang pernah kamu alami. Ini mah YouTube bebas berarti ya. Boleh bebas. Jujur, saya pernah mengalami hal yang memalukan ketika saya SMP, udah gede, Pak. Saya pup di celana. Dan itu nama saya Enggak sengaja. Pagi-pagi Pak, pagi-pagi gerbang sekolah udah dibuka, tapi ternyata toiletnya belum pada dibuka. Kebelet dah. Kebelet. Pernah nggak kalian ada di momen seperti saya ketika udah nahan keringet dingin Pak, keringet udah kayak sejagung-jagung semua Pak. Itu biasa berdirinya udah gini nih. Nah gini Gini. terus jalan tuh pasti gini nih Pak. Iya, diseret. Dan kalian pernah nggak ngerasain ketika udah gini ini gagang pintu nih Pak, Iya. udah megang baru keluar. Iya. Pernah nggak gini keluar nggak tahu timing kayaknya. Iya, lu mending lu SMP ya. Iya. Gua pas inbox. Hah? Enggak, karena kan kadang-kadang kita nggak tahu kan. Iya sih. Mau kentut. Ya kita kalau kentut kan enaknya digas kan. Brat gitu kan. Hei, teman-teman yang keluar, saudara-saudara. Ya kalau itu saya juga pernah Pak lagi kentut. Langsung gini udah. Langsung diem kayak gini nih. Rencananya mau jahilin orang kan Pak. Iya kan biasa gitu Gua ya. kentutin ya. Kok ada bumbu kacangnya? Ada yang pesen somai ini. Itulah yang memalukan ya. Memalukan. Kadang-kadang memang situasi tidak terduga itu Iya. datangnya ya. Oke. Yang kelima, cewek yang sering kamu stalkingin di Instagramnya. Untuk saat ini, Iya dong. Anya. Oh tuh, jujur banget ya emang Anya sampai sekarang ya. Karena kan pengen ngeliat traffic di Instagram. Oh, Respon dari orang-orang gitu loh. Iya, tapi memang kalau kita udah begitu ya mau nggak mau suka keluar juga, di-explore juga. Iya sih. Ya kan? Oke lah. Ki, ada yang lagi nggak yang mau disampaikan ke teman-teman fans-fansnya Iki soal lagu baru, proyek kedepannya nih kira-kira mereka nunggu berapa lama lagi sih untuk dengerin yang kedua, ketiganya? Intinya untuk kalian semua Iki mau berterima kasih banyak, apalagi buat Kak Gading udah ngasih tempat aku biar bercerita kayak gini. Intinya semoga suka dengan karya-karya Iki nantinya, apalagi dengan melihat respon positif dari lagu Cuek. Pokoknya ditunggu aja karena ada 2 single lagi yang memang bercerita, masih ada sangkut pautnya sama lagu Cuek. Jadi ya ditunggu aja dan semoga kalian pasti penasaran akhir cerita dari Iki dan Anya kayak apa nanti. Nah, kalau begitu lagu yang kedua keluar, janjian lo kesini sama Anya ya? Mau, kalau enggak kita janjian ketika lagu kedua rilis pertama kali yang harus didatengin ke sini. Ya, tuh, janji ya. Janji ya, Ul. Tuh, gue udah merinding duluan nih, ya. Ya. Sama Anya Geraldine ya. Sama Anya Geraldine ya, janji ya. Anya, kamu jadwalnya jangan so sibuk ya. Iya ya. Udah tunggu kamu. Iki, thank you banget. Aku yang thank you banget. Sukses, mudah-mudahan ini trendingnya nggak berhenti di minggu ini, terus-terusan malah naik. Ini sekarang masih nomor 5. Iya. Mudah-mudahan naik terus. Amin. Dan nanti single rilis kedua das genjot lagi. Amin. So thank you buat waktunya. Salam buat Anya Geraldine ya. Oh, Kan mau ketemu salam aja. Oh iya, Kalau aku mah nggak tahu ketemunya lagi. Salam buat bokap, Terus, mama ya. keluarga. Hanya sampai ketemu. Semua teman-teman yang belum dengerin lagunya Cuek dari Rizky Febian langsung aja ke YouTube. Cek aja langsung di situ ada. Keren banget pokoknya ya. See you. Thank you. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa share, like, komen, subscribe, semuanya. Kedua, gua bagian apanya? Pencet subscribe. Subscribe, lonceng semua. Kuy. Shit.